Botez kembali ke turnamen. Ya, Alexander Botez. Siapa sih yang nggak tahu sama Alexander Botez? Ya, Alexander Botez merupakan streamer catur terkenal ya. Sebenarnya dia merupakan pemain catur dari Kanada. Dan Botez sekarang sedang mengikuti turnamen Reykjavik Open. Turnamen yang diikuti oleh salah satu pecatur Indonesia yaitu Iren Karisma Skandar. Nah, saya akan ajak kalian untuk melihat partai Botez. Gimana sih ketika dia bermain di turnamen yang resmi? Sejago apa sih dia? Dia berhadapan dengan Leonard Timo dari Jerman. Elo ratingnya 2196. Ini kisaran gelarnya ya kandidat master ya. Sedangkan Botez Women FIDE Master elonya 1988. Bermain dengan bow putih, Leonard Timo dari Jerman memulai dengan langkah D4. Botez C5, putih D5, hitam G6 dan E4. Ini merupakan all Benoni defense pembukaannya. Kemudian hitam D6, putih C4, hitam gajah G7, putih H3. Ya, bermain dengan pion-pion terus ya. Putih sepertinya ingin membangun sebuah posisi yang sangat solid. Botez kuda F6, putih kuda C3 dan hitam rokade. Putih kuda F3, hitam E6, putih gajah E2 dan pion memukul pion, pion memukul pion. Nah, kelemahan di sisi hitam adalah pion D6 ini nih, teman-teman. Inilah ciri khas dari pembukaan Benoni defense, yaitu ada pion D6 dan ada pion C5. Kekuatannya adalah dari gerakan gajah Fianchetto di petak G7 ini. Ya, Botez melanjutkan dengan benteng E8, putih rokade, hitam gajah F5, putih kuda H4. Nah, kalian bisa lihat baru 11 langkah, waktunya putih tinggal 1 jam, sementara Botez masih 1,5 jam. Kayaknya Botez emang buru-buru banget ya bermain di game ini. Nggak tahu kenapa dia buru-buru banget pastinya. Yang pasti karena dia buru-buru mempengaruhi dalam akurasi permainannya. Ya, di langkah berikutnya gajah D3, kuda 6, putih kuda F3, hitam menteri B6, putih A3 mencegah kuda ke petak B4. Kemudian Botez lanjutkan dengan kuda C7, putih menteri C2, hitam A5, putih gajah F4, hitam kuda H5, putih tarik gajah H2, hitam F5. Nah, sebenarnya langkah F5 ini kurang begitu bagus ya. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau misalkan kudanya nih bisa ke petak E5 nih. Tapi dengan langkah F5 ini, ya intinya untuk mencegah kuda ke petak E4 aja. Tapi nggak ada gerakan dari menyerang di sisi hitam. Putih benteng F, E1, hitam menteri A6 dan putih kuda G5. Yap. Kemudian hitam kuda F6, putih benteng AD1, hitam A4. Leonard Timo langsung mendobrak dengan kuda di plot ke petak E6. Terjadi pertukaran gajah memukul kuda, pion memukul gajah, kuda memukul pion. Botez mendapatkan 1 pion. Leonard Timo menyerang dengan kuda B5. Sekarang dia ingin mengambil pion di petak D6 dari ancaman gajah di petak H2 dan kuda di petak B5. Botez menukar kuda, kemudian terjadi pertukaran dan langkah C5. Di langkah ke-25 ini menarik karena ada ancaman menteri dan pion mengancam pion D6. Nah, lucunya bukan lucu sih ya, maksudnya Botez tuh melakukan kesalahan di sini. Karena harusnya ini simple serangannya, yang harusnya dia menghindari ancaman menteri yaitu dengan menukar benteng terlebih dahulu, tapi dia langsung B5. Ya, dengan langkah B5 ini maka putih memiliki keunggulan yaitu ada pion promosi. Nah, langkah terbaiknya adalah benteng memukul benteng, dan menteri A5. Jadi menghindar dan ada ancaman benteng, pion C5-nya bisa diambil lagi. Yap. Tadi aku udah bilang bahwa Botez terlalu cepat bermain di permainan ini. Dengan langkah B5 yang cuma butuh 17 detik, ini membuat Botez tidak menyadari bahwa pion D6 ini jadi kunci kemenangan bagi putih. Ya, permainan dilanjutkan dengan benteng E C8, putih menteri E2. Hitam benteng E8, putih menteri F3. Hitam benteng E D8, ya ada 3 kali langkah benteng yang dimainkan oleh Botez. Putih gajah E5. Hitam kuda E4, gajah memukul kuda, pion memukul gajah, menteri memukul pion. Sekali lagi Leonard Timo mendapatkan pion. Botez gajah memukul gajah, menteri D5 skak, raja F8, menteri E5 dan menteri memukul pion D6. Ini blunder kembali yang dilakukan oleh Botez karena ada langkah apa? Pause videonya kalau kalian tahu. Yap, menteri H8. Boom. Raja F7, menteri H7, raja F6, menteri H4, raja F7. Dan kemudian Botez terpancing dengan benteng D3, kemudian benteng H8. Bagaimana cara putih menyelesaikan permainan ini? Bisakah kalian lihat 4 langkah mat di posisi ini? Bisa lebih cepat? Mungkin 3 langkah mat? Ya. Benteng F3 skak, raja G5, H4, raja E4. Boom. Benteng E4, skak mat. Ya, kalaupun ditutup ujungnya tetap skak mat dengan benteng memukul menteri.
Ya, Botes mengumpulkan 2 poin dari 4 babak. Well, tapi ini menunjukkan ya bahwa ya walaupun lawannya Alexander Botes, pemain lain tetap bisa fokus ya walaupun lawannya cantik. Ya teman-teman, kesalahan dari Botes adalah langkah B5 tadi ya. Ketika ada ancaman C5 harusnya terjadi pertukaran terlebih dahulu, benteng memukul benteng, kemudian menteri A5. Kesalahan satu langkah bisa membuat hasil yang sangat merugikan bagi seorang pemain catur. Apa komentar kalian? Jangan lupa like, share, dan subscribe.